قال الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. ومن ذلك صلاة الضحى, dan termasuk daripada sholat dan termasuk daripada sholat yang afdal untuk dilakukan yang warid dari Nabi Muhammad SAW adalah sholat duha. Sholat duha wahiyya sholatun mubarakatun kathiratun naf'i, adalah sholat yang banyak berkahnya, banyak juga manfaatnya. Kemudian paling banyak rakaatnya sholat duha itu adalah 8 rakaat, dan ada pula seorang ulama yang berpendapat bahwasannya paling banyaknya sholat duha rakaatnya itu adalah 12 rakaat. Adapun paling sedikit daripada sholat duha 2 rakaat. Waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat duha adalah sholat apabila ketika siang itu mulai terang dan berlalu sebentar daripada seperempatnya, ya katakanlah 7:30, itulah jam 7, 7:30. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Pagi hari di setiap persendian pada diri kalian shadaqah itu ada, harus untuk disedekahi. Wa kullu tasbihatin shadaqah, setiap satu tasbih subhanallah itu shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Semua bentuk wirid itu adalah shadaqah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu semua adalah shadaqah. Wa yujzihi min dzalika kullihi raka'atani yarka'uhuma min adh-dhuha, dan mencakup daripada itu semua ruas-ruas atau persendian-persendian yang wajib untuk disodakoi, mencukupi itu semua raka'atani yarka'uhuma min adh-dhuha, yaitu dengan 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha, artinya sholat duha. Falau lam yarid fi fadli hadhihi sholati illa hadzal hadits sahih lakafa, seandainya di dalam keutamaan sholat duha ini, seandainya tidak datang riwayat yang mengatakannya selain hanya faedah yang tadi dikatakan, yaitu mencakup semua persendian yang ada di dalam tubuh kita, keluarkan sedekahnya, seandainya cuma itu saja, la kafa, maka udah cukup. Nah, penting ya, sholat duha itu satu hal yang penting yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Katakan dalam hadis yang lain, raka'atani minal duha ta'dilani 'indallah bihujjatin wa umratin mutaqabbalatani. 2 rakaat daripada sholat duha itu sudah banding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahalanya orang haji, orang umroh yang diterima haji dan umrohnya. Kelak di surga ada pintu yang bernama duha. Dan ketika ada seorang yang idza kana yaumal qiyamah, dan ketika di hari kiamat nanti, nada munadin, ada suara yang menyeru, ainal ladzina kanu yudimuna ala sholati duha, di mana mereka yang istiqomah dalam melakukan sholat duha. Hadza babukum, ini adalah pintumu, fadkhuluhu birahmatillah, maka masuklah kamu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW satu ketika masuk ke dalam kamar beliau di hari Fathu Makkah, masuk ke dalam rumah beliau dalam ketika Fathu Makkah. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Setelah mandi beliau sholat 8 rakaat. Ummu Hani mengatakan, aku tidak pernah melihat sholat yang lebih ringan dari sholat yang dilakukan Rasulullah SAW,
cepat artinya. Hanya saja Rasulullah menyempurnakan rukuk dan menyempurnakan sujud. Setelah itu cepat-cepatan. Nah, dan ternyata itu adalah sholat duha. Nah, 8 rakaat ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang bertanya, kalau ketika sholat duha itu kita bacanya apa, surat apa? Nah, dikatakan sholatlah 2 rakaat duha dengan 2 surat duha. Apa surat duha itu? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Kemudian yang kedua, wadduha wal laili idza saja. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah membaca di dalam salat duha itu yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Kemudian setelah selesai sholat duha membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Jadi ini sholat duha itu bisa menjadi tanda kita adalah bukan termasuk daripada orang yang munafik. Karena dikatakan orang yang munafik itu tidak sholat duha. Orang yang munafik tak salah satu tandanya dia tidak sholat duha. Nah, dan orang yang munafik dia tidak mau membaca surat qul ya ayyuhal kafirun. Maka dari itu, ayolah kita biasakan diri jangan jadi orang yang munafik. Jangan jadi orang yang munafik dengan cara gimana? Jauhi sifatnya orang munafik. Salah satunya dia tidak mau sholat duha, tidak mau baca surat qul ya ayyuhal kafirun. Nah, nanti kalau akan orang yang biasa sholat duha nanti di surga itu ada pintu yang namanya duha. Karena kelak di hari kiamat akan diserukan, ayo mana orang-orang yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan sholat duha, ini adalah pintu kalian, masuklah kalian ke dalamnya dengan rahmat Allah sebagaimana yang